Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku memasak atau membuat donat crispy ubi. Ayo dicek. Yuk, di sini sudah ada bahan tepung terigu, ubi kukus, tepung roti, gula pasir, air, mentega, ragi instan, gula halus, coklat batangan, dan juga telur. Yuk, sekarang aku sebutin rincian bahannya ya. Bahan pertama yaitu 400 gram tepung terigu protein tinggi, 200 gram ubi kukus, 300 gram tepung roti kasar yang putih, 75 gram gula pasir, 150 gram gula halus atau tepung gula, 160 gram air, 50 gram mentega atau butter, 150 gram coklat batangan yang sudah dipotong kotak-kotak, 1 butir telur, 5 gram ragi instan. Ayo sekarang kita mulai. Di sini aku sudah punya ini mangkok mixer. Kemudian aku akan masukkan tepung terigu ke dalam mixer. Kemudian ubi kukusnya langsung dimasukkan. Gula pasir. Lalu ragi instan. Kemudian telur kita pecahkan. Kemudian masukkan air. Setelah air masuk, kemudian mulai di-on-kan atau dinyalakan mixernya sampailah menggumpal seperti ini ya teman-teman adonannya. Jika kalian menggunakan tangan maka harus diulek dulu ya teman-teman ubinya supaya halus. Nah, masukkan ini butter atau menteganya ke dalamnya. Yuk kita masukin butter atau menteganya di samping saja tuh ya, biar nggak kena tangan kita, nggak kena mixer. Kita taruh di samping tuh, nanti setelah itu kita matikan nih mixernya sebentar untuk menurunkan si butter ini. Nah begini nih terus sampai ini si butter menyatu dengan tepung. Nah ini sudah mulai kalis dan agak menggumpal-gumpal ya. Ini sudah 25 menit atau 20 menit bolehlah. Kita matiin deh. Lalu kita pindah ke wadah yang datar. Nah sebelum kita pindah nih tangan kita oles-oles tuh bekas butter ya. Jadi mangkok yang bekas tuh, yang bekas butternya jangan cepet-cepet dicuci buat ngoles-ngoles tangan kita nih supaya tidak lengket begitu jika kita mengangkat bahan atau mengangkat adonannya ini. Yuk sekarang kita angkat, kita pindah di tempat yang datar. Nah sekarang adonan kita sudah pindah ke tempat yang datar. Kemudian kita bersihkan tuh ya mangkok mixernya. Sayang kan ya, sekarang lagi semua pada naik harga. Lumayan ada 3 gram tuh ya. Kita bersih-bersihkan, kita gabungkan dengan gumpalan adonan yang itu. Sudah, yuk aku sisihkan mangkoknya. Sekarang sudah di tempat datar tuh adonannya. Kemudian kita akan bagi. Sebelum dibagi kita rapihkan dulu adonannya. Kita supaya buat licin bagian depannya nih, bagian luarnya supaya licin begitu seperti ini. Yang seruil-seruil atau yang jelek-jelek itu disembunyikan seperti ini supaya menjadi kalis begitu. Nah seperti inilah dia. Sekarang kita akan bagi 2. Yuk sekarang aku potong ini ya dengan menggunakan ini, coba ya. Ini aduh susah juga ya, aku ganti deh, mau yang putih aja dah, ini agak susah. Aku pikir menggunakan soletan itu lebih hemat begitu supaya nggak mencuci banyak-banyak perabot, ternyata susah. Nah pakai ini lebih mantap. Oke lah, yuk mari dilanjut. Sekarang aku akan timbang adonannya. 1 keping adonan 40 gram ya teman-teman. Nah kita haluskan dulu nih seperti ini. Nah ini tuh kadang lebih kadang kurang lah, jika lebih dikurangi, jika kurang ditambahin begitu ya teman-teman. Nah ini sudah semuanya tuh. Nah satu demi satu sudah.
Cara menimbangnya ya seperti ini teman-teman. Jika kebesaran bisa dikurangin, kekecilan bisa ditambahin, begitu selanjutnya. Dan lakukan hal yang sama untuk ke seluruh adonan ya. Yuk, sekarang sudah selesai, aku geser-geser nih untuk supaya ada ruang untuk aku akan membulat-bulatkan masing-masing adonan supaya jadi berbentuk bulat begitu. Yuk kita mulai. Pertama kita pisahkan adonan satu keping, kemudian dengan telapak tangan kita geser kanan geser kiri dengan kecepatan tinggi begitu, usel-usel begitu. Nah seperti ini nih, lama-lama nanti bisa bulat deh seperti ini teman-teman. Bulatkan, lanjutkan untuk ke seluruh adonan ya. Sekarang masih belum bulat tuh, aku buletin lagi deh supaya lebih maksimal bulatnya dan licin. Nah seperti ini teman-teman. Oke deh, singkirkan dulu atau sisihkan dulu untuk menunggu teman-teman yang lainnya. Nah sudah selesai deh teman-teman memulung-mulung atau membulat-bulatkan adonannya. Sekarang hasilnya aku bagi menjadi 22 bagian ya teman-teman. Yuk kita mulai untuk melubangi donat. Sebelum donat dilubangi, aku akan siapkan segelas air, kemudian aku akan taruh di mangkok. Nah ini dia airnya, aku tuang ya di mangkok ini. Terserah kalian mau banyak atau sedikit, ini tuh nggak ada batasannya dan nggak ada di dalam resepnya ya. Beginilah. Setelah kita siapkan air, kemudian siapkan juga tepung rotinya, kita tuang ke dalam baskom. Setelah dituang, kemudian kita acak-acak nih, kita ratakan supaya nanti jika donatnya sudah kita lubangi, langsung kita cemplungkan di atas tepung roti. Kemudian aku ambil satu buah atau satu keping adonan ini, kita angkat ya. Kemudian kita cuples atau kita tubles dengan jempol kita ya. Kita enyek-enyek nih supaya ada lubang seperti ini. Kita tarik kanan, tarik kiri, pokoknya jangan sampai putus. Yang pastinya jangan terlalu kecil juga, nanti jika donatnya ini mekar maka akan ketutup begitu lubangnya. Jadi kita kasih jarak supaya agak lebar seperti ini nih, supaya nantinya jika mekar masih ada sisa lubangnya begitu ya teman-teman. Nah seperti ini, ayo kita cemplungkan ini ke dalam air. Yuk mari kita lempar deh atau kita celupkan ke dalam air plus begini. Nah balik lagi, pokoknya sampai semua basah. Kemudian angkat deh, kita cemplungkan ke tepung roti yang kita sudah siapkan seperti ini. Kita kocek-kocek, seperti ini ya, kita timbun-timbun deh seperti ini. Kemudian kita balik ya supaya tuh mendapat tepung roti semuanya. Kita timbun-timbun lagi supaya nempel ini tepungnya. Kemudian angkat deh, lakukan untuk ke seluruh adonan bulat-bulat atau donat-donat itu ya. Sekarang aku mau untuk rasa yang berbeda, di sini aku akan isi coklat. Gampang kan, tinggal seperti ini nih, kita ambil satu keping lalu kita blenyekkan atau kita taruh di atasnya seperti ini nih. Nah udah gitu rekatkan kanan kiri, usahakan merekat betul-betul ya teman-teman. Kalau tidak merekat betul-betul nanti akan lepas. Jika fermentasi maka akan membesar adonannya, lalu kemudian akan lepas begitu. Jadi harus benar-benar lengket begitu. Setelah itu kita rapi-rapihkan kanan kiri supaya bulatnya tuh maksimal. Perhatikan supaya tidak ada yang bocor begitu. Kita cemplungkan deh ke dalam air seperti tadi tuh. Nah ini masih kurang rapi, aku emek-emek dulu nih, aku gepengkan dulu begitu ya. Nah seperti ini kita cemplungkan deh ke dalam air seperti sebelumnya ya. Kemudian lalu lanjut ke tepung roti deh. Lakukan hal yang sama, bolak-balik seperti yang tadi itu tuh, yang bulat itu. Nah sekarang pun sama seperti itu ya teman-teman. Ini emek-emek lagi deh, pokoknya maksimalkan supaya tuh tepung rotinya menempel begitu, supaya nanti hasilnya bagus. Dan ini tuh nanti loyangnya tidak pakai alas anti lengket, jadi untuk memastikan supaya nanti tidak lengket di wadah. Ayo selesaikan untuk ke semua adonan donatnya. Nah teman-teman, di sini aku menggunakan loyang seperti ini ya, loyang bawaan dari oven. Terserah kalian mau loyang apapun itu. Ini kalau adonan yang sudah dibalut tepung roti itu
tidak akan lengket di wadah ya teman-teman, karena sudah lengket di dalam tepung roti begitu. Nah ini aku letakkan di loyang yang tanpa alas seperti ini ya. Lakukanlah semuanya, kita taruh di sini ya semuanya sampai ini loyangnya penuh. Dan ini yang terakhir nih, kan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah sebaiknya kita beri jarak seperti ini ya, soalnya nanti kalau terlalu berdekatan akan penyok, karena kan ini mengembang lagi seperti nanti ini kan masih ada lubang tengah-tengahnya ya, masih lebar maksudnya. Nanti kalau sudah fermentasi akan lebih kecil lagi lubangnya teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai berdekat-dekatan begitu. Nah ini satu loyang lagi untuk yang bulatnya ya, yang isi coklat. Pastikan jika naruh bahan adonan ini di loyang, pipihkan juga supaya jangan terlalu bulat si bahan donat ini. Nah singkat cerita selesai deh semua adonan dibentuk-bentuk seperti ini. Kemudian kita tutup nih adonannya untuk menunggu fermentasi dan mekar kira-kira 1 jam begitu teman-teman. Teman-teman jangan heran kalau kita masak roti atau donat suka didatengin apa tuh binatang yang item-item gitu. Itu kalau ini kan ada fermentasi seperti bau ragi atau bau tape begitu ya, maka mereka pada datang teman-teman, entah dari mana begitu. Ini karena dapurnya terbuka, jadi dari mana mereka datang begitu. Jadi aku tuh gemes sama itu tuh binatang kecil-kecil itu yang nempel-nempel di donat-donat ini. Nah sekarang sudah aku tutup nih selama 1 jam ke depan ya. Jadi setelah mekar nanti baru deh kita panggang. Panaskan oven dalam suhu 200 selama 14 menit. 1 jam kemudian nih sudah ya, sudah mekar lah. Nah tuh kan jadi ciut-ciut lubangnya, jadi mengecil begitu karena ada fermentasi begitu ya. Tuh cek. Nah lalu angkat deh karena ovennya sudah panas, kemudian kita panggang. Dan adonan ini boleh dipanggang, boleh digoreng, terserah kalian ya teman-teman. Tapi kali ini aku dipanggang supaya tidak kolesterol, supaya tidak bertambah lemak-lemaknya begitu ya. Biasa kan kalau donat kan menyerap minyak, jadi supaya menghindari ya, bagi yang tidak suka minyak-minyak bolehlah dipanggang seperti ini ya. Ayo sekarang kita masukkan nih ke dalam oven yang sudah siap, sudah panas dengan suhu 200 selama 14 menit. Yuk masukkan, rapihkan, pastikan supaya tuh pintunya menutup dengan sempurna. Aku shoot lagi sebelumnya nih supaya kalian tahu ya. Nah itu aku menjadi 2 rak ya. Ini tuh ovennya bisa untuk 2 rak, jadi masukkan saja sekalian. Yuk kita cek waktunya tuh kan 14 menit ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau waktunya ini habis maka akan ada bunyi bip bip begitu, tanda-tanda itu ovennya sudah mati dan sudah cukup matang begitu. Jadi dengan suhu tinggi itu supaya luarnya tuh coklat begitu dan dalamnya tuh masih lembab begitu. Nah sudah selesai deh, ini waktunya kita angkat atau aku angkat ini donatnya karena sudah matang nih ya. Jangan terlalu lama, nanti akan ini gosong ya. Oh iya teman-teman, ketinggalan satu bulatan ini, yang bulat-bulat ini satu loyang lagi nih kita keluarkan juga. Ayo kita kumpulkan bersama teman-temannya. Ini tuh belum terlalu coklat karena di lapisan paling bawah ya, bawah rak maksudnya. Nah aku taruh deh berjejeran supaya ada temen-temennya tuh ya. Nah kemudian aku akan sebentar aku dinginkan dulu, jadi jangan langsung diproses dah. Tuh lihat, cek-cek dulu deh warnanya. Nah teman-teman, donatnya sekarang sudah dingin atau sudah agak dingin ya. Sekarang aku siapkan, ini ada toples, atau kalau tidak ada toples ya bolehlah plastik ya, untuk menempatkan gula tepung atau icing sugar atau tepung gula. 3 nama itu sama lah ya. Aku tuangkan di dalam toples. Nah seperti ini tuh, masukkan. Kemudian masukkan donatnya satu demi satu ke sini. Terserah kalian mau berapa banyak donatnya, mau yang dimasukkan atau secukupnya, misalnya cukup 5 atau mau 3 begitu, terserah lah pokoknya ya. Yang pasti jangan semua dulu teman-teman, karena kan nanti
akan meleleh gulanya lama-lama kalau misalnya semuanya kita buat atau semuanya kita lumuri dengan gula ya. Jadi sedikit-sedikit, misalnya kita butuhnya mau makan berapa, maka dilumurilah begitu teman-teman. Di sini aku akan tabur-tabur atau aku akan lumuri hanya untuk satu piring. Terus ini aku rekatkan dulu toplesnya supaya tidak lepas jika kita kocok-kocok seperti ini nih. Tuh kan ada debu-debu gulanya keluar kan ya, kalau tidak kencang begitu. Jadi usahakan supaya kencang. Aku buka jendela tuh supaya gulanya terbang ke jendela. Nah seperti ini ya. Jika sudah terbalur gula semua tuh, baru deh kita sajikan. Nah, aku siapkan piring untuk menata donat-donat ini. Ayo kita susun. Nah, sudah deh. Kita susun satu demi satu di atas piring seperti ini. Terserah kalian yang menggunakan piring bulat atau persegi seperti ini, terserah saja pokoknya ya. Wah, sudah jadi deh donat crispy ubinya. Dan tuh dia penampakannya kan ya, brentol-brentol seperti jerawat. Nah, sekarang aku mau coba comot satu keping donat. Rasanya tuh kelihatannya ya menggoda. Nah, sekarang aku baru mau coba nih teman-teman. Nah, aku kempeskan dulu supaya coklatnya merata, karena kan tadi coklat batangan ya ngumpul di tengah. Nah, seperti ini deh penampakannya. Jeng jeng, tuh kan super empuk. Nah, sekarang aku pencet tuh supaya coklatnya keluar ya. Rasanya tuh kelihatannya nikmat. Aku coba ya. Nah, aku sobek dulu nih, aku oles dulu ke coklatnya. Selamat mencoba. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, donat coklatnya sudah habis teman-teman. Sekarang aku mau coba donat yang polos ini. Aku potek deh, coba lihat, cek di dalamnya. Nah, berserabut kan teman-teman. Dan penampakannya tuh seperti busa atau seperti spons begitu. Jika kalian suatu hari membuat donat tapi tidak seperti ini penampakannya, berarti itu ada salah raginya ya. Raginya berarti sudah mati alias tidak berfungsi. Jika ditaruh dalam adonan, maka tidak ada reaksi dan tidak berhasil begitu teman-teman. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton.